Kekacauan besar terjadi di laboratorium bawah. Para agen Cyberpol yang berjaga di sana dibuat babak belur oleh kehadiran sesosok pasifista yang wujud dan kemampuannya terlihat sedikit berbeda dengan model pasifista yang selama ini kita kenal. Tapi karena modelnya masih mengambil wujud Bartholomew Kuma, maka bisa dipastikan kalau pasifista yang satu ini bukanlah Seraphim, melainkan hanya pasifista yang sudah di-upgrade. Menariknya, struktur penggunaan kode nama pada pasifista model ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Yang dulu-dulu, codename sebuah pasifista selalu diawali dengan kode PX diikuti angka desimal yang menunjukkan pasifista tersebut merupakan unit keberapa. Tapi pada pasifista model baru ini, struktur penamaannya berbeda. Setelah kode PX tidak langsung diikuti dengan angka desimal, tetapi diikuti angka Romawi terlebih dahulu, setelahnya baru dilanjut angka desimal. Saya menduga maksud dari angka Romawi di belakang kode PX ini menunjukkan generasi berapa pasifista yang bersangkutan. Jadi kode PX 3041 mungkin maksudnya adalah pasifista generasi ketiga unit nomor 41. Karena pasifista ini adalah generasi ketiga, maka besar kemungkinannya kalau Seraphim adalah pasifista generasi keempat. Sehingga di dada para Seraphim, kita mungkin akan menemukan kode PX4 Romawi. Nah, salah satu kemampuan unik yang pasifista generasi ketiga ini perlihatkan, yaitu dia mampu mengenerate semacam gelembung dari telapak tangannya, lalu menggunakannya sebagai perisai yang bisa dipakai untuk bertahan maupun menyerang. Meskipun wujudnya hanya berupa gelembung, tetapi kemampuan defense-nya bahkan mampu menahan dan membalikkan tembakan bazooka. Teknologi baru yang dikenal dengan istilah Bubble Shield ini konon merupakan perisai terkuat yang pernah ada yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Dengan teknologi barunya ini, model pasifista yang salah satu agen Cyberpol sebut sebagai Mark III ini konon jauh lebih tangguh dibandingkan dengan model pasifista yang digunakan dalam perang besar Marineford. Sepertinya Eiichiro Oda terinspirasi dari film Iron Man deh, makanya beliau menggunakan istilah Mark untuk menyebut pasifistanya. Semoga saja di akhir cerita Egghead Island nanti, beliau tidak menghancurkan semua pasifistanya seperti yang dilakukan oleh Tony Stark di film Iron Man 3. Dan semoga saja cerita di Egghead Island ini tidak terinspirasi dari penyerbuan anak buahnya Mandarin ke rumahnya Tony Stark. Karena saya tidak ingin melihat laboratorium Egghead Island hancur lebur seperti rumahnya Tony Stark. Nah, menyadari bahwa mereka tidak punya kesempatan menang melawan Mark III, para agen Cyberpol memutuskan untuk mematuhi perintah si pasifista menuju ke pabrik B. Yang kemudian menjadi pertanyaan di benak mereka adalah, siapa yang memberi perintah kepada pasifista tersebut untuk menyerang? Ternyata itu adalah perintahnya Sentomaru. Meski diperlihatkan sempat tidak sadarkan diri setelah terkena Shigannya Rob Lucci pada manga One Piece chapter 1069, Sentomaru ternyata masih belum selesai. Di chapter ini, dia diperlihatkan sudah siuman dan mendapatkan perawatan medis di dalam sebuah bangunan yang disebut dengan Fabrio atau pabrik. Sentomaru terlihat khawatir terjadi sesuatu yang buruk di laboratorium atas. Apalagi Frontier Dome terkunci dan Vegapunk tidak bisa dihubungi. Lebih buruknya lagi, di waktu yang sama, Angkatan Laut sepertinya juga melakukan panggilan tugas besar-besaran terhadap para marinirnya. Sentomaru tahu akan hal itu karena statusnya saat ini adalah masih merupakan bagian dari Angkatan Laut, dan dia juga mendapatkan panggilan yang sama. Namun karena sadar dengan apa yang sudah dia perbuat, Sentomaru yakin dirinya pasti akan segera dicap sebagai pemberontak. Oleh karena dia menyadari ada pergerakan yang tidak biasa dari Angkatan Laut, Sentomaru punya feeling kalau hal yang sangat buruk akan segera terjadi di Egghead Island. Sehingga Sentomaru memutuskan untuk tidak setengah-setengah dalam melakukan perlawanan. Pabrik tempat Sentomaru berada saat ini ternyata adalah pabrik tempat pasifista diproduksi secara massal, di mana saat ini terdapat 50 unit pasifista Mark III yang sudah siap dirilis di dalam pabrik tersebut. Dan Sentomaru memutuskan untuk melepaskan mereka semua guna memastikan Vegapunk dapat kabur dengan selamat dari Egghead Island. Masalahnya sekarang, jika Seraphim tidak bisa diperintah dari jarak jauh menggunakan Denden Mushi serta memiliki otoritas pengendali yang berjenjang, di mana pemegang kendali tertinggi adalah Gorosei, apakah pasifista Mark III juga memiliki sistem yang sama atau tidak? Jika pasifista model baru juga memiliki otoritas pengendali yang berjenjang, maka sebentar lagi itu akan menjadi senjata makan tuan karena Angkatan Laut datang bersama dengan seorang Gorosei. Mungkin saat menciptakan pasifista, Vegapunk berpikiran kalau Gorosei pasti tidak akan pernah turun tangan langsung ke lapangan. Makanya Vegapunk setuju-setuju saja saat disuruh menjadikan Gorosei sebagai pemegang kendali tertinggi atas semua pasifistanya.
Lebih parahnya lagi, jika Mark III ternyata mendukung sistem kendali jarak jauh, maka Gorosei bisa saja memberikan perintah melalui saluran Dendenmushi kepada Mark III untuk berbalik menyerang kubu Vegapunk. Kalau ternyata polanya seperti itu, saya pikir akan lebih baik jika ending Egghead Island nanti akan seperti ending Iron Man 3, di mana semua kostum Iron Man hancur menjadi kembang api dengan satu perintah dari kreatornya. Dengan artian, saya bersuudzon kalau di akhir cerita Egghead Island nanti, Vegapunk akan menyuruh semua pasifista Mark III-nya meledakkan diri agar tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia. Apalagi faktanya, dalam beberapa chapter terakhir, melalui cover story, Vegapunk selalu dicitrakan sebagai ilmuwan yang baik yang berjuang demi kedamaian dunia. Nah, selanjutnya kita menuju ke dalam laboratorium atas. Di dalam sebuah ruangan, Luffy terlihat sangat kecapean setelah berlarian ke sana kemari mencari Vegapunk dan Jewelry Bonnie. Bahkan sepatu futuristik yang dipinjami oleh Vegapunk sampai rusak gara-gara saking all out-nya dia. Namun Luffy mewanti-wanti Chopper untuk tidak memberitahu siapapun karena Luffy bilang dia sedang bokek, tidak punya sedikit pun uang untuk membayar ganti rugi. Parahnya, setelah Luffy terengah-engah karena kecapean, Vegapunk Shaka baru bilang kalau seluruh ruangan di laboratorium ada CCTV-nya dan bisa dimonitor dari ruangan tempat mereka berada saat ini. Luffy benar-benar merasa seperti orang yang sangat bodoh begitu mendengarnya. Ya, meskipun Oda-san sendiri sudah pernah mengkonfirmasi kalau Luffy memang sudah bodoh dari lahir. Ternyata, yang ada di ruangan tersebut tidak hanya Luffy, Chopper, Usopp, dan Shaka. Semuanya ada di sana, termasuk Vegapunk Atlas yang sudah diperbaiki, serta Stacy yang sudah berganti pakaian yang sangat menggemaskan. Disinilah mimpi terbesar Brook akhirnya kesampaian. Tanpa perlu meminta dan memohon, Brook akhirnya bisa melihat dengan jelas warna, bahan, model, bentuk, dan tekstur celana dalamnya Nami dan Robin. Ditambah bonus miliknya Stacy, York, dan wait, di mana Lilith dan Pythagoras. Setelah saya lihat dengan lebih teliti, kedua Vegapunk satelit tersebut tampaknya tidak ikut berkumpul di dalam ruang kendali. Nah, dalam suasana ramah tamah tersebut, Vegapunk Shaka mengatakan ada dua kejadian aneh yang saat ini sedang terjadi di laboratorium atas. Pertama, menghilangnya Vegapunk utama. Dan yang kedua, terkait Frontier Dome yang hilang kendali alias terkunci, tidak bisa dibuka. Shaka bilang, jika nekat menerobos Frontier Dome, maka mereka akan tewas terpanggang akibat terkena laser pengaman. Dari sinilah satu persatu keanehan mulai terjadi. Dan saat semua mencoba mengerti, yang ku tahu hanya ada satu jawaban yang pasti. Ada musuh di dalam selimut. Ketika Luffy menyebut nama Bonnie, Shaka langsung bilang kalau dia sudah menemukan posisi wanita tersebut melalui layar monitor yang ada di depannya. Tapi anehnya, Shaka tidak melihat ada Vegapunk di dekatnya. Padahal di chapter sebelumnya, jelas sekali kalau Vegapunk pergi bersama Bonnie. Bahkan mereka sempat berada di dalam ruangan yang sama. Atau mungkin karena Bonnie sudah mengubah Vegapunk menjadi bayi, Shaka jadi tidak bisa mengenalinya. Entahlah. Shaka bilang, dalam kondisi normal, setiap sudut laboratorium seharusnya bisa diawasi melalui layar monitor yang ada di depannya. Namun gara-gara serangan Seraphim di chapter sebelumnya, beberapa Dendenmushi CCTV mungkin pingsan atau posisinya pindah. Jadinya ada beberapa lokasi yang kini menjadi blind spot. Shaka pikir, Vegapunk mungkin pingsan di salah satu tempat blind spot tersebut. Dengan alasan itulah, Shaka kemudian menyuruh para pekerja dan Vegapunk satelit yang lain untuk mengecek lokasi-lokasi blind spot tersebut. Nami sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Terlihat dari adanya balon percakapan yang isinya hanya titik-titik saja. Lalu ketika Shaka mendapatkan laporan dari Pythagoras yang sedang menyelidiki lantai 3, Nami tiba-tiba punya inisiatif untuk ikut mencari Vegapunk juga. Nami beralasan dia ingin segera menemukan Vegapunk agar bisa segera pergi dari Egghead Island, sekaligus ingin mencari harta karun yang mungkin bisa dia temukan di dalam laboratorium. Nah, jika Nami tidak secara terang-terangan bilang kalau dia ingin mencari harta karun, mungkin saya akan langsung berpikir ekspresi Nami yang ini adalah pertanda kalau dia punya niat jahat untuk mencuri harta karun di lokasi blind spot. Tapi, kasus kali ini berbeda. Nami langsung terang-terangan bilang kalau dia ingin mencari harta karun. Jadi, saya pikir itu bukan tujuan aslinya. Saya menduga Nami sudah mencurigai seseorang. Kira-kira siapa yang Nami curigai? Suspek utama saya adalah Vegapunk Shaka. Dari semua Vegapunk satelit, hanya Shaka yang wajahnya tidak kelihatan. Dengan wajah yang tertutup helm full face, tidak ada seorang pun yang bisa melihat gerak-gerik mencurigakan yang biasanya diperlihatkan oleh ekspresi mata.
Dan lagi, saat ini Shaka-lah yang mengawasi layar monitor, sehingga dia bisa berpura-pura tidak melihat posisi Vegapunk dan justru mengarahkan tim pencari menuju ke tempat lain, termasuk ke lokasi-lokasi blind spot. Shaka juga menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuka kembali Frontier Dome yang terkunci secara misterius. Jadi, dia juga bisa berpura-pura tidak bisa membukanya, agar semua orang tetap tertahan di dalam lab. Jika Shaka punya akses kendali atas semua sepatu yang dipakai di dalam laboratorium dengan memanfaatkan medan magnet yang terinstal di sepatu tersebut, bukankah itu juga berarti kalau dia bisa menggerakkan seseorang dari jarak jauh untuk menjadikannya sebagai kambing hitam? Dan ngomong-ngomong soal sepatu, bukankah tadi Luffy bilang kepada Chopper agar jangan memberitahu siapapun kalau dia merusakkan sepatunya? Jangan-jangan ini adalah sebuah petunjuk. Jadi ketika Shaka pikir dia sudah berhasil mensabotase sepatu semua orang, ternyata ada satu orang yang tidak terpengaruh, yaitu Luffy. Kecurigaan saya ini juga didukung dengan fakta bahwa bahkan Zoro, Brook, dan Stacy juga dipaksa ganti pakaian dan menggunakan sepatu khusus di dalam lab. Sehingga sekarang sudah lengkap, semua orang sudah memakai outfit jebakan yang bisa dikendalikan oleh Shaka. Yang mungkin jadi pertanyaan sekarang adalah, jika Shaka adalah pengkhianat, kenapa dia bisa berhubungan dengan Monkey D. Dragon? Jika Shaka dekat dengan Dragon, bukankah itu artinya dia mendukung pergerakan pasukan revolusi? Gak make sense dong kalau dia mendukung pasukan revolusi, tetapi juga membantu pemerintah dunia soal urusan Vegapunk ini. Masalahnya, yang kenal dan dekat dengan Monkey D. Dragon, seharusnya kan Vegapunk yang asli. Dan saat terakhir kali mereka bertemu di reruntuhan Ohara, Vegapunk masih belum memiliki satelit. Jadi, saya malah curiga kalau Vegapunk Shaka juga sedang menyusun rencana untuk menjebak Monkey D. Dragon dengan mengatakan kalau Vegapunk akan segera tewas di manga One Piece chapter 1064 yang lalu. Bahkan mungkin Shaka bisa bilang begitu karena dia memang sudah punya rencana untuk menghabisi Vegapunk yang asli dalam waktu dekat, entah apapun itu motifnya. Namun semua rencananya itu jadi berantakan gara-gara Jewelry Bonney. Nah, ngomong-ngomong soal Jewelry Bonney, ternyata saat ini dia sudah benar-benar masuk ke dalam memorinya Kuma. Dan sebelum dia menyentuh balon memorinya Kuma, dia terlebih dahulu menendang keluar Vegapunk bayi dari dalam ruangan. Makanya di awal tadi Shaka bilang dia sudah menemukan posisi Bonney, tetapi tidak melihat ada Vegapunk di sana. Dengan begitu, kekhawatiran yang saya utarakan di video review sebelumnya bisa jadi akan menjadi kenyataan. Vegapunk menghilang karena diciduk oleh Karibo. Dan semua kejadian misterius yang terjadi di laboratorium atas adalah akibat ulahnya Karibo. Tapi, sekali lagi, itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Saya pribadi masih lebih mencurigai Shaka atas semua yang terjadi daripada mencurigai Karibo. Nah, hal pertama yang Bonney lihat setelah memasuki memori Kuma adalah dia melihat Bartholomew Kuma kecil yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Salah satu alasan kenapa Kuma disiksa karena Bartholomew Kuma kecil kabur dari suatu tempat dan menolak untuk dibawa kembali ke tempat tersebut. Padahal jika orang-orang itu tidak berhasil membawa Kuma kembali, merekalah yang akan dihukum mati. Dengan menghubungkannya dengan kata-kata Jewelry Bonney pada manga One Piece chapter 1064 yang menyebutkan bahwa Bartholomew Kuma adalah bagian dari ras spesial, saya menduga kalau Kuma sudah menjadi tikus laboratorium sejak dia kecil. Mungkin dia adalah objek penelitiannya pemerintah dunia sebelum Vegapunk bergabung. Setelah Vegapunk bergabung, Kuma jadi lebih kooperatif karena Vegapunk memperlakukannya dengan lebih manusiawi. Tapi perlu dilihat juga, di sini ada sesosok bayangan yang jika dilihat dari model jambulnya terlihat cukup mirip dengan seorang Tenryubito. Jadi ada kemungkinan lain, yaitu Bartholomew Kuma sudah menjadi budaknya Tenryubito sejak dia masih kecil. Mungkin kerajaan Soulbed melakukan kesalahan besar sehingga raja dan keluarganya dijadikan bulan-bulanan oleh para Tenryubito. Dan karena trauma masa kecilnya itulah, hal terakhir yang ingin diprogramkan di kepalanya oleh Vegapunk adalah meledakkan diri di Perumnas Tenryubito. Makanya saat ini Bartholomew Kuma yang asli berusaha memanjat dinding Red Line untuk bisa kembali ke Perumnas Celestial Dragon meski sebelumnya dia sudah susah payah diselamatkan oleh Sabo dan kawan-kawan. Nah, meski sempat merasa tidak tega melihat penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Kuma, tetapi Jewelry Bonney tetap bersikukuh ingin mengetahui semua kebenaran tentang ayahnya itu. Jadi mungkin di chapter berikutnya, dia akan mengakses kembali memori Kuma dan kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang masa lalu Bartholomew Kuma di chapter mendatang. Oke, sedikit balik ke panel sebelumnya sebentar.
Setelah Nami berinisiatif untuk ikut mencari Vegapunk, anggota yang lain jadi ikut-ikutan. Lalu berpencarlah mereka semua dalam beberapa kelompok. Nami dengan Brook, Sanji dengan Stacy, dan yang lain entah dengan siapa. Menariknya, saat Zoro ingin ikut-ikutan mencari, Sanji langsung berinisiatif mencegahnya. Alasannya masuk akal sih, mereka yakin Zoro pasti akan tersesat. Jadi, Zoro disuruh menunggu di ruang kendali bersama Luffy dan Shaka, sekaligus mengawasi Kaku dan Rob Lucci yang kini menjadi sandera. Begitu melihat Kaku dan Lucci, keduanya langsung teringat kembali dengan kejadian saat di Water 7. Lalu entah itu kata-katanya Luffy atau Zoro, ada yang mempertanyakan tentang kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Iceberg saat ini. Firasat apakah ini? Mungkinkah ini adalah jembatan khusus yang Ichiro Oda buat untuk menghubungkan cerita ke Water 7 lagi dalam waktu dekat? Terakhir kali sebelum Franky memutuskan ikut berlayar bersama kelompok topi jerami, Iceberg sempat mengutarakan rencananya ingin mengubah Water 7 menjadi kapal raksasa seutuhnya. Ucapannya itu sepertinya bukan sekedar isapan jempol belaka, karena di waktu yang sama dia terlihat sedang membuat sketsa atau blueprint sebuah proyek baru. Jadi, mungkinkah mega proyeknya Iceberg itu saat ini sudah terrealisasi dan dalam waktu dekat kita akan bisa melihatnya? Dan mungkinkah yang dibangun oleh Iceberg itu sebenarnya adalah Pluton 2.0? Who knows? Nah, di saat Zoro dan Luffy sedang bernostalgia, Pythagoras yang sedang mengecek blind spot di gedung 3 merasa seperti ada yang mengikutinya. Kemudian saat dia mulai menyadarinya, sesuatu seperti kaleng menggelinding ke arahnya. Lalu, duar! Lokasi tempatnya berada meledak. Dan nasibnya pun masih belum diketahui. Banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa jadi itu adalah ulah Lilith yang tidak kelihatan batang hidungnya sejak awal chapter. Bisa jadi itu ulah Shaka yang merupakan tersangka utama yang paling saya curigai. Namun bisa juga itu ulah orang lain, seperti Karibo misalnya. Namun entah kenapa, suspek terbesar saya tetap mengarah kepada Shaka. Sementara itu di suatu tempat nan jauh di sana, tepatnya di kantor redaksi World Economic Journal, Morgans terlihat begitu senang setelah mendapatkan panggilan Denden Mushi. Sepertinya dia baru saja mendapatkan informasi terkait insiden yang sedang terjadi di Egghead Island dari seseorang. Menariknya, informasi yang dia dapat sangat akurat, yaitu pemerintah dunia sedang berusaha menghabisi Dr. Vegapunk dan kelompok topi jerami lagi-lagi ada di dalam pusaran masalah tersebut. Entah apa motifnya, Morgan kemudian memutuskan untuk memelintir beritanya dengan membuat artikel yang berjudul Pertempuran di Egghead Island. Yonko Luffy menangkap Vegapunk sebagai sandera. Setelah itu, dia menyuruh anak buahnya untuk menagih biaya jasa buzzer penyebar hoax kepada pemerintah yang berkuasa. Jadi, sepertinya buzzer memang dipelihara oleh negara, bahkan di dunia One Piece. Tapi jika Morgans memang gila akan harta, bukankah akan lebih cepat dapat uang jika dia menyerahkan Wapol dan Vivi yang saat ini sedang bersembunyi di kantornya kepada pemerintah dunia? Atau jangan-jangan karena Vivi dan Wapol adalah keluarga kerajaan, Morgans jadi bisa menarik cas yang sangat mahal untuk jasa keamanan yang dia berikan. Oke lah, apapun alasannya, saya masih tidak bisa mengerti kenapa Vivi dan Wapol bisa berakhir di kantornya Morgans. Bukankah saat kejadian, Wapol dan Vivi masih berada di Marijoa, sementara Morgans sudah pulang ke kantornya? Bukankah pada manga One Piece chapter 956, Morgans yang sudah siap merilis berita tentang hasil dari sidang Levelly berikut insiden yang terjadi setelahnya, baru mendapatkan telepon dari Wapol? Jadi, mungkinkah Wapol adalah saksi hidup atas insiden yang menimpa Raja Cobra? Lalu karena dia tahu semuanya, pemerintah dunia kemudian menjadikannya sebagai target asasinasi juga. Kemudian, karena sama-sama menjadi target pemerintah dunia, Wapol memutuskan untuk sekalian membantu Vivi kabur dan bersama-sama mencari tempat perlindungan. Lalu terpilihlah kantor Morgans sebagai tempat mencari suaka. Oleh karena di sini Wapol memanggil Morgans dengan akhiran Chan, sepertinya hubungan keduanya memang sudah akrab sejak lama. Bahkan mungkin Wapol adalah senior panutan Morgans dalam dunia kejahatan kerah putih. Tapi jika Vivi dan Wapol yang merupakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya nginep di kantornya, kenapa berita yang Morgans rilis headline-nya tetap Sabo membunuh Raja Cobra? Padahal pada manga One Piece chapter 1060, Sabo sudah bilang kalau dia bukan pelakunya. Hadeh, memang susah memahami pikiran bos media ya. Nah, mendengar Morgans ingin memuat berita fitnah atas Luffy, Vivi yang pernah menjadi bagian dari kelompok topi jerami jelas langsung tidak setuju. Namun Morgans bukanlah buzzer kaleng-kaleng yang bisa disetir begitu saja. Baginya, berita bukanlah tentang fakta atau hoax, melainkan tentang hiburan. Dan mungkin yang terjadi di dunia nyata juga memang seperti itu adanya. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1074 ini lagi-lagi begitu luar biasa.
saya kasih rating sempurna lagi untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.